ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penulihan kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Lord, we just want to thank You. And again, we want to invite Your Holy Spirit as we celebrate, Lord, the Pentecost. Lord, I just pray as we learn more about, why the Holy Spirit came down, the ascension of Jesus, and why it's important, and the gift of the Holy Spirit that You gave us. Pray You may open our hearts to this teaching, to this learning. Lord, may we continue to learn. Lord, may we continue to be led by Your Holy Spirit. I thank You. In Jesus' name I pray. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari ini kami adakan kebaktian kecil, mini service. Ya, karena pada tahun ini Tuhan benar-benar menunjukkan kepada saya untuk menyampaikan pesan khusus. Yaitu kenapa Yesus naik ke surga. Saudara menikmatilah pujian penyembahan, dan juga menikmatilah firman yang disampaikan, walaupun singkat. Dan saudara, sesudah firman disampaikan, ada satu tantangan. Doa saya, engkau tidak menyelesaikan acara ini dengan cepat-cepat, tapi Anda serius dengan tantangan yang disampaikan. Menikmatilah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam atau siang, di Indonesia siang, di Auckland, New Zealand sudah malam.
Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, di mana Yesus datang dengan satu tujuannya. Dia datang untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya. Ya, dia tebus semua dosa kita, dia mati, 3 hari kemudian dia dikubur, dan 40 hari sesudah dia bangkit, dia naik ke surga. Selama 40 hari, dia mengelilingi dunia. Well, not really dunia, bukan dunianya ya. Karena pada waktu itu cuma Israel. Dia mengelilingi dan dia menemukan kurang lebih 500 orang. Bahkan ditulis 500 orang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Selama 40 hari, Yesus menyampaikan kabar baik, kabar sukacita tentang kerajaan surga. Nah saudara, yang kami renungkan pada malam hari ini adalah kenapa Yesus itu naik ke surga. Dari masa kecil saya nggak ngerti. Kenapa sih Yesus harus naik ke surga? Dia sudah bangkit, dia sudah dalam kemuliaan sudah ada, ya. Orang mulai tidak mengenal dia, tidak sadar siapakah dia pada waktu dia berjalan dengan orang dari Emmaus, ya mereka nggak ngerti dia siapa. Dan saya sering menanyakan, kenapa Yesus nggak bisa hidup sampai hari ini? Ternyata ada alasan yang sudah dicantumkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka Yohanes pasal yang ke-14, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. 3, sudah ketemu? Tapi sebelumnya, saya ingin baca satu ayat lebih dahulunya. Yang sungguh luar biasa pentingnya membuktikan bahwa Yesus itu naik ke surga. So sebentar lagi kami kembali ke Yohanes. Lebih dahulu kita baca Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-50 sama 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberkati murid-murid yang berada bersama dengan dia, dan dia kemudian naik ke surga. Nah sekarang kita baca Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang pertama. Di sini berkatakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan dengan baik-baik, Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagimu, bagi Anda dan juga bagi saya. Ya, katanya surga itu luar biasa indahnya. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihat, saya belum pernah naik ke surga dan turun balik ke bumi. Ya, katanya, ini kata orang. Firman berkata di dalam Wahyu pasal yang ke-21 bahwa lantainya di surga itu dari emas. Bisa dipikirkan, bisa direnungkan seperti apa itu sih. Berarti tempat itu sungguh luar biasa indahnya, sungguh luar biasa dahsyatnya. Nah kita lihat di sini bahwa Yesus bilang, aku harus naik ke sana, mempersiapkan tempatnya,
buat Anda, tapi jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Aku akan kembali untuk menjemput kau. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah kita siap untuk dijemput oleh Yesus Kristus? Di firman Tuhan pun dijelaskan bagaimana cara di mana kita harus dijemput. Saudara, yang jelas kita harus ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua cerita ini sia-sia. Dan tidak ada masa depan yang begitu indahnya. Nah, di dalam firman dikatakan bahwa yang pertama yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, diangkat. Kemudian yang masih hidup juga akan diangkat dan akan bertemu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Untuk bersama-sama dengan dia naik ke surga. Saudara yang kekasih, luar biasa ini. Yesus yang datang ke bumi, mati di kayu salib, dikubur 3 hari, bangkit, kemudian naik ke surga, akan kembali. Kapan? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu Yesus akan kembali. Apakah kita siap untuk waktunya di mana Yesus akan datang kembali? Siapkanlah hatimu. Siapkanlah hidupmu. Biar kami benar-benar berkenan di dalam Tuhan. Ya, jadi Yesus sedang sibuk mempersiapkan tempatnya. Dan dia tidak mau bahwa ada siapapun yang dipisahkan. Ya, gak ada yang hilang. Kami tidak tahu berapa banyak yang dijemput. Kami juga tidak tahu kapan dijemput. Kadang-kadang orang bilang, oh tanggal segini. Saya ingat, 1 Januari 2000. Wah, Tuhan Yesus mau datang kemana? Hari kiamat. Hari kematian semua. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Makanya ini kesempatan untuk kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Yesus. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Mari kita buka Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang kata lain, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dia bersyafaat. Dia membela saudara dan saya di hadapan Bapa. Dia berdoa, dia bicara kepada Bapanya supaya saudara dan saya tidak mengkeraskan hati. Supaya kami bisa melembutkan hatinya pada saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bangkit, supaya kita akan diangkat bersama dengan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini ada sesuatu yang sungguh lucu bagi saya. Karena dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saya mau tanya Anda, siapa duduk di sebelah kirinya Tuhan Yesus? Anda tahu tidak? Coba Anda pikir. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi siapa duduk di sebelah kiri Bapa? Yaitu Bapa. Sebelah kirinya Yesus itu Bapa. Allah Bapa duduk sebelah kirinya Yesus. Karena Yesus duduk sebelah kanannya Bapa. Kenapa ini lucu? Saudara ingat ceritanya ibunya daripada anak-anak Zebedei. Di mana dia datang menghadapi Yesus dan minta sama Yesus, Yesus bisa gak kedua anakku duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Anda? Yesus bilang, Anda tidak tahu apa yang Anda tanya. Apa yang Anda mau? Kenapa Yesus bilang? Karena ibu ini tidak sadar bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi kalau salah satu anak mau duduk di sebelah kirinya Yesus, Allah disingkirkan.
Ya lucu dong. Saudara kadang-kadang tidak mengerti apa-apa karena kita tidak menyelidiki sampai mendalamnya. Saudara yang kekasih, kalau Yesus membela kita di hadapan Bapa, firman Tuhan bilang di dalam Yehezkiel, bahwa malaikat berkeliling dunia mencari seorang yang mau menjadi seorang pengengah, menjadi seorang pembela antara Bapa di surga dengan bangsa, dengan orang. Saudara, kita sibuk dengan berdoa buat dirinya sendiri, tapi seberapa jauh kita mau menjadi pembela bagi orang lain, bagi bangsa lain, bagi negara lain. Seberapa jauh kita bersedia untuk berdoa syafaat untuk kebutuhan orang lain. Tidak terlalu memikirkan kebutuhan pribadi, tetapi memikirkan kebutuhan orang-orang lain. Bagaimana Anda pernah berdoa bagi janda? Pernah berdoa bagi orang miskin? Pernah berdoa bagi bangsa-bangsa? Atau Anda cuma sibuk dengan berdoa, berkatilah aku, berkatilah istriku, berkati pekerjaanku, berkati kukuku. Ini sesuatu yang penting yang kita bisa belajar daripada Tuhan Yesus. Dia bersedia. Dan dia mengikuti rencana dan kehendaknya Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga kita dapat menemukan di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Haleluya. Ayat yang ke-7. Ya. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Di sini ditulisnya bahwa Yesus naik ke surga, ya, itu sangat berguna buat Anda dan saya. Kenapa itu berguna? Karena begitu Yesus naik ke surga, dikatakan dia mengirimkan penghibur, penolong, advokat. Kata dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Parakletos, para artinya bersama-sama, di sebelah. Kaleo means memberikan panggilan, memberikan satu perkataan, bicara atas nama. Itulah adalah seorang penolong, ya, yang ada bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus nggak pernah naik, Roh Kudus nggak turun. Saudara harus sadar bahwa pada waktu Yesus naik ke surga, dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk suruh tunggu. Ini awalnya dari 10 hari di mana mereka menantikan Yesus, menantikan Roh Kudus. Selama 10 hari mereka berada di Yerusalem. Saya mau katakan Jakarta, maksudnya Yerusalem. Ya. Mereka di Yerusalem menantikan janjinya dari Bapa. Yaitu penolong bagi saudara dan saya. Dan selama 10 hari mendatang ini, ya, mereka berada di Yerusalem. Mereka berdoa, mereka menantikan dengan sabar. Mereka dalam satu kesatuannya. Banyak hal yang kami bisa dapat pelajari dari apa yang mereka lakukan selama 10 hari. Saudara, saya arahkan Anda untuk baca Kisah Para Rasul 1 dan 2. Bagaimana mereka mempersiapkan dirinya untuk benar-benar menerima janjinya Tuhan. Janji ini untuk kita semua.
Dan sekarang ini kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji itu pun sudah ada. Roh Kudus sudah ada. Doa saya adalah supaya dalam hari-hari mendatang kita sungguh-sungguh merenungkan kembali kebenaran firman-Nya. Kita merenungkan tentang kebaikannya Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa. Yesus taat kepada Bapaknya. Yesus turun ke bumi. Yesus mati di kayu salib. Yesus dikubur selama 3 hari. Yesus bangkit. Dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Dan sampai saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rencananya belum selesai. Rencananya Tuhan Yesus. Plannya Tuhan bagi Yesus belum selesai. Karena firman bilang tadi itu. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Biar kami akan hidup dalam kemuliaannya Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, disitulah dia bertanya. Apakah Anda sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Anda sadar bahwa Tuhan punya rencana bagi kehidupan Anda? Dan kalau Anda sungguh bersama dengan Yesus, Anda disiapkan untuk diangkat bersama dengan Yesus. Hidup dalam kemuliaan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya nggak mau panjangkan firman pada hari ini. Karena saya ingin Anda, dimanapun Anda berada pada saat ini, Anda mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Supaya Tuhan dapat bicara ke dalam hati Anda. Supaya Tuhan bisa memberikan pesan secara pribadi ke dalam hati Anda. Supaya Anda bisa tahu rencana dan kehendaknya Tuhan. Karena ingat, Yesus akan datang kembali. Tidak ada satupun yang tahu kapan. Kalau itu besok, gimana? Kalau malam ini Tuhan Yesus datang kembali, bagaimana saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah Anda pasti diangkat bersama Kristus? Kalau Anda tidak tahu kepastian itu, ambil kesempatan saat ini juga. Ya, jangan cepat-cepat cari makan, cari ini, cari itu, tidak. Duduk tenang di dalam Tuhan dan izinkan Tuhan bicara ke dalam hati Anda. Ini kesempatan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kesibukan ada kesempatan untuk kita semakin serius dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik, amat baik. Kami melihat rencana yang Bapa memiliki bagi Yesus sungguh luar biasa. Dan rencana itu semua dikenapi. Semuanya ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama Bapa. Dan Engkau sedang mempersiapkan tempat untuk kita. Di mana kita bisa berada bersama-sama dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan, sebelum kami lanjut Tuhan, kami izinkan Roh Kudus untuk bicara dalam hati kami.
untuk sungguh-sungguh menyadari seberapa jauh kita sungguh mengasihi Engkau. Pada waktu Engkau sudah bangkit satu ketika Yesus, Engkau bicara kepada Petrus. Petrus, apakah kau sungguh mengasihi aku? Malam hari ini, siang hari ini, Tuhan, apa jawabannya? Apakah kau sungguh mengasihi Yesus? Tuhan, kalau ada di antara kami yang tidak bisa menjawab dengan langsung terus terang, yes, ya. Masih ragu-ragu, hari ini aku berdoa Tuhan. Biar Engkau menjamah hatinya. Dan Engkau bicara secara langsung dan terus terang kepada orang-orang. Supaya mereka akan membuka hati dan menerima Engkau untuk masuk. Engkau naik ke surga Tuhan. Bukan hanya untuk menyiapkan tempatnya. Engkau naik ke surga untuk bersyafaat bagi kami. Untuk berdoa bagi kami. Untuk menceritakan tentang kehidupan kami kepada Bapa. Bapa, Engkau dengarin anakmu ngomong tentang kami. Terima kasih Bapa. Engkau punya rencana yang sempurna. Dan kami sadar Tuhan, Yesus naik ke surga supaya janjimu turut, penghiburmu diutus untuk tinggal di dalam hati kami. Untuk memberitahukan kebenaran, untuk mengingatkan firman, untuk membangkitkan kami di dalam Engkau Tuhan. Hari ini Bapa, jauhkan kami dari yang jahat. Siapkan kami untuk sungguh menerima kebenaran Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ambil waktu ini. Tadi saya sudah bilang, tenangkan hatimu, duduk berdiam di hadapan Tuhan, dan izinkan Tuhan bicara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai sejahtera Allah turun atas kamu. God bless you all. Tuhan memberkati.